Oke, pendengar sekalian, pernah nggak sih kepikiran cara pria sama wanita ngalamin dan nunjukin kedekatan dalam hubungan itu emang beneran beda ya? Nah, iya tuh. Sumber-sumber yang kita pegang ini nunjukin ada beberapa hal menarik. Mungkin detail-detail yang nggak kita sadari sehari-hari. Betul, ada data soal pengalaman orang dewasa muda, terus ada pengaruh kecemasan sosial, bahkan sampai ke, wah ini unik, suara kita bisa berubah loh. Sampai ke respons otak juga ternyata beda saat lihat orang yang kita sayang. Menarik banget sih ini. Nah, jadi fokus kita kali ini, kita mau coba gali lebih dalam nih. Gimana sih ekspresi emosi, terus soal kerentanan, sama pola kelekatan antar gender ini bisa beda. Dan yang penting, apa artinya perbedaan ini buat hubungan kita, ya kan? Juga buat kesehatan mental kita masing-masing. Ya deh, kita bedah satu-satu. Temuan pertama nih dari studi Simon dan Barrett, ini fokusnya ke orang dewasa muda, katanya buat wanita muda yang belum nikah gitu ya. Ya, Status hubungan mereka, lagi pacaran atau mungkin baru putus, itu kayaknya lebih nyambung ke kondisi mentalnya, terutama gejala depresi. nah, tapi uniknya nih, buat pria muda di studi yang sama, ternyata bukan statusnya. Oh ya, terus apa dong? Justru kualitas hubungan yang lagi jalan itu. Maksudnya, seberapa banyak dukungan yang dia rasa, atau sebaliknya, seberapa banyak ketegangan. Itu yang kelihatan lebih ngefek ke kondisi emosionalnya. Wah menarik, jadi bukan cuma sekedar punya pacar atau nggak punya. Iya, terutama kaitannya sama potensi masalah penggunaan zat terlarang gitu. Ini kan jadi kayak, menantang anggapan lama ya, yang bilang hubungan itu selalu lebih krusial buat wanita. Bener juga ya, ternyata kualitas hubungan itu penting banget juga buat cowok. Oke, itu soal status dan kualitas. Sekarang, gimana kalau ada faktor lain, misalnya kecemasan sosial? Nah, ini ada studi lagi dari Sparrevon dan Rape. Mereka nemuin kalau seseorang ini berlaku buat pria maupun wanita ya. Kalau dia punya fobia sosial, itu bisa bikin dia jadi lebih irit gitu dalam nunjukin emosi. Jadi ekspresi emosinya berkurang, terus keterbukaan dirinya juga, dan rasa intim sama pasangannya juga kena imbas. Jadi kayak ada rem gitu ya buat nunjukin perasaannya? Bisa dibilang gitu. Dan yang penting dicatat, efek ini tuh kayaknya spesifik gara-gara kecemasan sosialnya itu sendiri. Maksudnya? Ya, bahkan setelah peneliti ngontrol faktor depresi yang mungkin aja ada barengan, efek dari kecemasan sosial ini tetap kelihatan. Jadi kondisi psikologis emang bisa banget membatasi koneksi di hubungan dekat. Oke, masuk akal sih. Dari ekspresi diri, kita geser ke sesuatu yang mungkin nggak kepikiran. Suara. Ada temuan dari Farley dan timnya. Ah iya, soal suara ini lucu nih. Iya kan? Jadi katanya suara kita tuh bisa beda loh pas ngomong sama pacar dibanding pas ngobrol sama teman sesama jenis. Gimana tuh bedanya? Kalau wanita cenderung agak merendahkan nada suaranya. Tapi kalau pria, malah sebaliknya. Cenderung meninggikan nada suaranya. Oh iya, kok bisa gitu ya? Fenomena ini namanya konvergensi vokal. Jadi kayak saling menyesuaikan gitu. Betul, konvergensi vokal. Itu kecenderungan kita, seringnya nggak sadar sih buat nyamain cara bicara kita sama lawan bicara. Termasuk nada suara ini. Dan katanya orang luar bisa nebak ya, cuma dari dengerin potongan suaranya aja. Iya, seringkali bisa. Tapi ada tapinya nih, meski suara ini kedengaran lebih romantis, kalau kata-katanya dihilangin, jadi cuma nadanya aja. Kadang malah dinilai kurang pede atau lebih rapuh gitu. Mungkin ini ya cerminan perasaan yang intens atau kerentanan di awal-awal hubungan cinta itu? Wah, dalam juga ya maknanya. Dari suara, kita lompat lebih dalam lagi nih, ke otak. Studi dari Tite dan kawan-kawan pakai MEG. MEG, iya itu alat buat ngukur aktivitas magnetik otak. Canggih itu. Nah, mereka nemuin ada beda gender juga di aktivitas otak pas lihat wajah orang yang dicintai dibanding wajah teman biasa. Gimana bedanya? Kalau di wanita, ada respons otak yang khas, namanya LPM, yang muncul dan bertahan lebih lama gitu pas lihat wajah kekasihnya. LPM itu semacam sinyal perhatian atau pemrosesan emosi yang lebih kuat dan panjang ya? Kurang lebih gitu. Nah, yang menarik, Apa tuh? pola perbedaan yang sejelas ini, si LPM ini, nggak ditemukan di partisipan pria dalam studi itu. Aktif. Atau mungkin memanggil memori emosional terkait orang terdekat itu memang ada bedanya ya secara biologis? Kayaknya begitu ya indikasinya. Oke, lanjut ke temuan terakhir nih. Ini konteksnya hubungan jangka panjang, tapi ada tantangannya. Studi Davis dan kakak lihat pasangan yang salah satunya kena gangguan memori kayak demensia atau MMI.
MMI itu mild memory impairment ya, gangguan memori ringan. Betul. Nah, mereka nemuin ekspresi seksual itu emang seringkali menurun. Ya, itu seringkali karena keterbatasan fisik ya, wajar. Tapi bentuk kasih sayang yang lain, kayak pegangan tangan, pelukan, mijit-mijit ringan, itu justru jadi makin penting. Buat jaga keintiman emosionalnya ya. Iya, bener banget. Nah, ada juga beda pandangan soal masa depan yang cukup menarik. Gimana tuh? Jadi kalau partisipannya itu pengasuh wanita, istri yang merawat suami, mereka cenderung lebih mungkin mikirin buat punya hubungan romantis baru lagi di masa depan, seandainya pasangannya udah nggak ada. Oke. Terus kalau pengasuh pria? Nah, kalau pengasuh pria, suami yang merawat istri, mereka lebih condong mikirinnya nyari persahabatan atau kedekatan emosional aja, nggak harus romantis. Wah, beda ya fokusnya. Oke, jadi dari semua temuan tadi nih, mulai dari kesehatan mental, kecemasan, suara, otak, sampai hubungan jangka panjang, apa nih benang merah utamanya? Kalau dirangkum ya, intinya bukan mau bilang siapa yang lebih hebat dalam hubungan, sama sekali bukan. Oke, Tapi lebih ke nunjukin betapa beragamnya cara hubungan itu menyentuh kita. Mulai dari level kesehatan mental, terus cara kita komunikasi nonverbal kayak nada suara tadi. sampai ke respons biologis di otak ya. Iya, betul. Jadi, kalau kita paham nuansa-nuansa perbedaan ini, mudah-mudahan bisa bikin kita lebih peka, lebih bijak juga ngelihat dinamika hubungan. Hubungan kita sendiri atau hubungan orang lain di sekitar kita. Ini bukan soal mana yang lebih baik atau buruk, tapi lebih ke mengakui adanya keragaman pengalaman itu sendiri. Oke, penjelasan yang bagus banget. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda yang lagi dengerin, coba deh renungkan sejenak. Setelah dengar berbagai kemungkinan perbedaan gender dalam cara kita memproses dan nunjukin emosi dalam hubungan, kira-kira gimana ya ini bisa ngubah cara Anda ngelihat hubungan Anda sendiri? Atau mungkin interaksi orang-orang yang Anda kenal di sekitar Anda? Coba dipikirin ya.